Halo sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan selalu dalam keadaan baik. Kali ini kita akan melanjutkan bagian kedua dari kisah Konstantinopel yang menjadi ibu kota Kaisar Bizantium atau Romawi Timur. Sebelumnya kita sudah mengetahui Kaisar Konstantinus I menjadikan kota Bizantium menjadi ibu kota baru Romawi. Ia pun kemudian mengganti nama Bizantium menjadi Nova Roma. Namun karena alasan tertentu, nama kota ini diubah menjadi Konstantinopel. Pada masa Theodosius II, kota Konstantinopel pun pada masanya memiliki benteng yang sangat kokoh. Berikutnya, apa yang terjadi dengan kota Konstantinopel? Penasaran dengan kisahnya? Mari kita bahas. Walau Romawi memiliki benteng yang kokoh, khususnya di Konstantinopel, tentara yang hebat dan perekonomian yang cukup bagus, tetapi tidak menjamin keamanan dari dalam Romawi itu sendiri. Seperti penyakit Romawi pada umumnya, sering terjadi perebutan kekuasaan yang mengakibatkan seringnya terjadi perang saudara, di mana hal ini justru melemahkan Romawi. Sampai akhirnya pada masa pemerintahan Heraklius, setelah ia berhasil melengsarkan pemimpin sebelumnya yaitu Kaisar Phocas, bukan hanya berhasil menyelesaikan sebagian peristiwa Romawi yang rumit seperti perihal Gereja Barat Katolik Roma dan Timur Ortodoks Konstantinopel, Heraklius juga mampu memecahkan dominasi Persia yang ketika itu menjadi negara yang sangat kuat. Heraklius mampu menyudahi perang antara Romawi Timur dan Persia yang terjadi sejak 602 sampai 628 Masehi. Namun, pada 636 Masehi, sebagian wilayah Timur Tengah yang dikuasai oleh Heraklius harus direbut oleh kaum muslimin dalam perang yang cukup terkenal yaitu Perang Yarmouk. Setelah kepemimpinan Heraklius, Romawi Timur kembali mengalami masa pasang surut. Lalu Romawi Timur harus kembali berperang terhadap kaum muslimin yang berakhir dengan kekalahan ketika pemerintahan Ratu Irene pada tahun 782 Masehi. Romawi Timur harus rela membayar upeti sebesar 70.000 koin emas setiap tahunnya kepada Khalifah Abbasiyah yang ketika itu dipimpin oleh Harun al-Rashid. Upeti itu harus dibayar karena ketika itu Romawi Timur kalah perang dan sebelumnya pihak Romawi Timur juga telah melanggar perjanjian damai dengan Abbasiyah yang dimana hal inilah penyebab perangan ini terjadi. Lalu setelah Ratu Irene dilengsarkan pemimpin yang baru yaitu Nikephoros I, Romawi Timur kembali berulah terhadap kekhalifahan Abbasiyah setelah Nikephoros I menolak untuk membayar upeti kepada Harun al-Rashid. Ia pun kemudian secara terang-terangan menyatakan perang terhadap Harun al-Rashid. Dikarenakan kaum muslimin ketika itu sangat kuat, Romawi Timur yang dipimpin oleh Nikephoros I yang terkenal licik itu pun harus mengakui kekuatan kaum muslimin di bawah pimpinan Harun al-Rashid. Dan bukan hanya sekali, tetapi dua kali. Penyebab di perang yang kedua ini, Nikephoros I kembali melanggar janjinya setelah tahu Harun al-Rashid sedang sakit. Sebenarnya ketika itu bisa saja Harun al-Rashid menduduki Konstantinopel. Namun karena mempertimbangkan beberapa hal, Harun al-Rashid yang ketika itu menjadi pemimpin kekhalifahan Abbasiyah memilih untuk tidak menguasai Konstantinopel yang menjadi pusat kekuatan Romawi Timur dan kembali ke Baghdad. Walau benteng Konstantinopel sangat kokoh dan terus diperbarui setiap beberapa waktu, faktanya benteng Konstantinopel sudah beberapa kali ditaklukkan. Namun, penaklukan Konstantinopel yang paling menimbulkan kontroversi yang bahkan bisa dibilang juga mencemarkan nama Katolik Barat Roma terjadi pada tahun 1202 sampai 1204 yang dimana peristiwa itu dikenal dengan nama Perang Salib IV. Pasukan salib yang seharusnya mengarah ke wilayah Yerusalem justru menyerang kota Konstantinopel yang sebelumnya telah melakukan perjanjian damai dengan Katolik Barat Roma yang ketika itu sangat berambisi dalam sebuah perang yang dinamakan Perang Salib. Pasukan salib ini juga melakukan pembantaian terhadap penduduk setempat dan menjarah barang-barang berharga milik Romawi Timur. Tidak cukup sampai di situ, setelah mereka menaklukkan pusat kekuatan Romawi Timur ini, pasukan salib kemudian membuat kekaisaran baru yang bernama Kekaisaran Latin. Walau akhirnya Konstantinopel kembali didapatkan pada tahun 1261 oleh Kekaisaran Nicea yang kemudian mengubah nama kekaisarannya menjadi Kekaisaran Bizantium, kekaisaran ini khususnya Gereja Ortodoks Timur tidak akan melupakan kejadian memalukan pada Perang Salib IV yang menimpa mereka. Bahkan kalangan Kristen Ortodoks menganggap bahwa mereka lebih baik ditaklukkan oleh kaum muslimin daripada harus minta bantuan dari Gereja Katolik Roma. Untuk mendapat kembali pamor tentang benteng yang tidak tertembus, Kaisar Mikhail kembali memperkuat benteng Konstantinopel yang kemudian juga diteruskan oleh pemimpin-pemimpin berikutnya. Sehingga benteng Konstantinopel kembali tidak ada yang mampu menembusnya selama 100 tahun lebih. Kemudian ketika masa kepemimpinan Konstantinus XI, setelah pengepungan selama 53 hari pada tahun 1453, benteng yang tidak tertembus selama lebih dari 100 tahun itu pun akhirnya dapat ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmaniyah. Nama pemimpin Utsmani yang berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel itu ialah Sultan Mehmed II. Yang perlu diketahui, umur Sultan Mehmed II ketika itu masih 21 tahun.
Setelah penaklukan itu pun Sultan Mehmed II diberi gelar Al-Fatih. Penaklukan ini seketika bukan saja menggemparkan pihak Bizantium dan negara-negara yang bekerja sama dengan Bizantium, tetapi juga seluruh dunia. Karena perlu diketahui, Bizantium merupakan salah satu jalur perdagangan yang terkenal antara benua Asia dan Eropa. Ketika kota Konstantinopel diduduki Kesultanan Utsmaniyah, nama resmi kota ini tidak diubah dan tetap bernama Konstantinopel. Sultan Mehmed II pun kemudian memindahkan pusat pemerintahan kesultanannya ke wilayah ini. Kemudian pada tahun 1923, tepatnya saat Kemal Atatürk menjabat sebagai Presiden Turki, pusat pemerintahan yang awal di Konstantinopel dipindahkan ke Ankara. Perlu diketahui, Ankara merupakan ibu kota Turki sebelum Sultan Mehmed II berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Bukan hanya itu, pada 28 Maret 1930, nama kota Konstantinopel resmi diubah menjadi Istanbul. Sekarang kita berada di info tambahan. Kali ini kami memiliki informasi tambahan yang cukup panjang yang kami pikir cukup penting untuk dibahas. Terdapat sebuah bangunan ikonik yang mendapat julukan mutiara hitam di antara mutiara putih. Bangunan itu tidak lain ialah Hagia Sophia. Hagia Sophia merupakan bangunan kuno yang diresmikan pada tahun 360 Masehi pada masa Kaisar Konstantius II yang merupakan anak dari Konstantinus I, pendiri Konstantinopel. Awalnya, bangunan ini difungsikan sebagai katedral bagi Kristen Ortodoks. Bangunan Hagia Sophia sangatlah mewah dan megah pada masanya. Walau begitu, bangunan ini pernah 2 kali dibakar sampai hancur dikarenakan kerusuhan yang terjadi ketika itu di Konstantinopel. Pada tahun 532 Masehi, setelah kerusuhan terbesar dalam sejarah Konstantinopel yang dinamakan kerusuhan Nika mulai reda, Kaisar Justinianus I kembali membangun ulang gereja Hagia Sophia yang setelah hancur akibat kerusuhan. Kali ini, Justinianus I mulai memperluas, memperkokoh, dan memperindah bangunannya. Setelah pembangunan selama 5 tahun, tepatnya kembali diresmikan pada tahun 537 Masehi, Hagia Sophia kembali menjadi katedral ortodoks selama berabad-abad. Pada masa Kekaisaran Latin, setelah berakhirnya Perang Salib IV, Hagia Sophia dialihfungsikan menjadi katedral Katolik. Perlu diketahui, sebelumnya tentara salib telah menjarah dan menodai bangunan yang dianggap sangat penting bagi penganut Kristen Ortodoks ini, yang dimana hal ini membuat penganut Kristen Ortodoks murka. Lalu, pada penaklukan Kesultanan Utsmaniyah, Hagia Sophia diubah menjadi masjid. Namun, pengalihan fungsi ini tetap menghargai karya-karya dari peninggalan sebelumnya dengan cara yang tidak rusak. Hal inilah yang membuat ketika itu penganut Kristen Ortodoks lebih menghargai kaum muslimin dibanding dengan Kristen Katolik. Selain itu, toleransi agama di Kesultanan Utsmaniyah sangat dijunjung. Hal ini membuat 3 agama seperti Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dengan nyaman di kota Konstantinopel. Lalu, pada masa pemerintahan Kemal Atatürk, pada tahun 1935, Hagia Sophia diubah menjadi museum. Sampai pada 10 Juli 2020, pada masa pemerintahan Erdogan, Hagia Sophia yang sudah menjadi situs warisan dunia sejak tahun 1985, berubah kembali menjadi masjid, yang dimana hal ini seketika membuat kontroversi khususnya di kalangan Kristen Ortodoks. Sekian pembahasan mengenai sejarah Konstantinopel yang dapat kami sampaikan. Bagaimana? Ada tambahan? Silahkan like dan share jika kalian menyukai pembahasan kami. Atau jika ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi untuk dapat membantu kami mengembangkan channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.